Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8A ya. Kemarin karena saya ada kosong, maka untuk pagi ini kita langsung nyamakan dengan kelas yang lain dulu. Nanti kalau ada yang kurang kita kembali ke materi sebelumnya. Kali ini kita akan belajar mengenai data online ya. Salah satunya kita nanti akan mencoba menggunakan Word online ya. Jadi Word itu apa? Nanti kita cari tahu, bahwa intinya pada materi pagi ini kita akan belajar bekerja dengan data online, sehingga data itu nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama. Data online itu apa? Artinya data yang tersimpan juga secara online, gitu ya. Kita kenali dulu. Kita masuk, caranya nanti dari sama dengan yang lain. Caranya nanti kita masuk ke portal office.com. Layar saya bagikan. Layar saya bagikan. Caranya nanti sama, dari masuknya sama menggunakan portal office.com saja. Atau kalau lupa ya masuk di website sekolah kita saja. Sepena saja itu singkatan dari SMP Negeri 1 Candi Mulyo, itu ceritanya wong biyen. Sepena saja.id, nanti masuk yang kemudian seperti biasa, karena kita menggunakan Microsoft, nanti ini kita masukkan di sini. Yang belum pernah buka nanti akan dimintai user dan password. Nah, user dan passwordnya nanti sama dengan yang digunakan di pembelajaran kita ini, yaitu dengan Microsoft Teams. Jadi akun Office 365 itu sama dengan akun tim yang kalian punya. Makanya jangan sampai lupa. Kemudian dari Office 365 itu apa saja? Banyak sekali ya. Aplikasi dulu pernah saya kenalkan sedikit. Itu dari sebelah kiri ini ada tombol. Ini saya mencoba menggunakan Chrome ya, biar tampilannya lebih enak saja. Di sini ada Outlook, ini kaitannya dengan email. OneDrive ini nanti, ini yang akan digunakan untuk menyimpan data-data online. Ini yang di Microsoft kita menggunakan OneDrive. Kemudian ada Word. Ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian Excel itu nanti berikutnya, PowerPoint dan seterusnya. Untuk memulai Word, kita bisa menggunakan browser karena ini dokumen online. Tapi kalau kalian punya aplikasi, bisa juga menggunakan aplikasi, mau di laptop, mau di ponsel, mau di apapun smartphone yang lain bisa.
dengan Chrome juga bisa, atau dengan browser yang lain. Cuma nanti ada syaratnya, nanti saya kasih tahu syaratnya, syarat browser agar bisa buka tampilan Word ini secara sempurna. Kita kenali dulu dari Word, kita buka dulu Word. Apa itu Word? Word ini adalah salah satu aplikasi pengolah kata, ya. Jadi pengolah kata, intinya aplikasi itu bisa memanipulasi, mengutak-atik, mengedit, dan lain-lain urusannya dengan kata. Tapi tidak hanya kata, ya. Di sini nanti akan disuguhi menu awal seperti ini. Di sini kita akan mengapa dengan Word. Ini hampir sama dengan yang offline, cuma kalau yang online lebih simpel, tidak sebanyak yang offline. Dokumen baru nanti otomatis akan disimpan ke OneDrive karena ini kaitannya dengan dokumen online, ya. Kemudian di menu awal nanti kita akan disuguhi mau buat apa. Yang pertama di sini ada dokumen kosong baru. Jadi tampilannya kotak seperti kertas, ya, seperti lembaran kertas. Kemudian apa saja yang bisa dikerjakan dengan Word? Nah, nanti kita bisa lihat di sini ada template lainnya. Template itu semacam form format kosong, ya. Kita lihat apa yang bisa dikerjakan dengan Word. Kita klik template lainnya. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan. Misalnya ini yang pertama, kita mau membuat model seperti ini. Ini kita bisa klik mulai dari sini. Atau mungkin yang bawahnya ini, template kosong desain laporan. Ini hampir sama ini. Dengan ini itu hampir sama. 3 itu, ya. Passion dan laporan. Kemudian kita juga bisa membuat model seperti ini. Ya, ini draft perjalanan 5 hari misalnya. Kan tidak hanya 5 hari, bisa 10 hari, 11 hari, 1 hari pun mungkin bisa di sini. Kemudian kita juga bisa membuat contoh model resume atau garis waktu, atau yang disebut dengan timeline. Jadi misalnya hari ini kerjanya ini, hari besok atau jam besok jam berapa, atau hari ini jam berapa sampai jam berapa, seperti target kerja, ya. Kemudian dari Word kita juga bisa melihat membuat memo. Memo itu apa? Ya, semacam catatan-catatan. Kemudian kita juga bisa membuat surat lamaran. Nah, ini besok kalau kalian sudah mau masuk dunia kerja, ya. Di situ ada contoh format surat lamaran. Kemudian apalagi yang bisa dikerjakan? Ini kita bisa juga membuat brosur, misalnya perjalanan. Kemudian berikutnya kita bisa membuat CV. Apa itu CV? CV itu dengan kurikulum. Ada yang tahu apa itu CV? Daftar riwayat hidup, ya. Daftar riwayat hidup. Dan nanti kalau kalian mau masuk dunia kerja, itu orang yang mau melihat riwayat kalian itu bisa melihat dari CV itu. Pernah sekolah di mana-mana, pernah punya pengalaman apa-apa, itu dituliskan di CV itu. Kemudian ini untuk
perawat ya, sebagai surat izin. Kemudian di sini juga ada daftar pemberi referensi. Nah, ini bisa kalian lihat kalau di belakang buku, di akhir-akhir buku itu kan ada referensi itu bisa dibuat juga dengan Word ya. Kemudian bisa juga membuat poster. Nah, poster itu nanti tidak hanya seperti ini ya, nanti bisa dimanipulasi. Intinya dengan Word itu kalian bisa sejauh mana manipulasi Word menjadi suatu yang menarik. Itu Word ya. Kemudian ada juga RPP. Warna bisa tidak, tergantung nanti yang kita inginkan. Kemudian kalau RPP itu aplikasi di guru ya banyak sekali, membuat rencana pembelajaran. Kalau siswa mungkin membuat jadwal pelajaran, mungkin seperti itu. Kemudian di sini juga bisa membuat catatan rapat, notulen itu kan catatan. Bahkan di sini juga bisa membuat model menu restoran. Nah, kemudian kita juga bisa membuat kop surat ya, kop surat, terus macam-macam kop surat. Ini program musik, selebaran acara ya. Kemudian ada lagi ini booklet. Nah, ini kemampuan Word bisa mampu membuat model booklet. Booklet itu apa? Booklet itu kalau bahasa Inggrisnya ya BU. Booklet ini ya tulisannya kalau bahasa Inggris. Booklet itu kalau buku ya, kalian membuat ini kan ada 2 lembar, 1 lembar jadikan 2 lembar, 2 halaman. Ini kalau dicetak jadi booklet itu begitu keluar, dicetak di printer misalnya, nanti keluar terus dilipat di tengah, ya. Jadi booklet, saya ulangi, booklet itu kalau dikeluarkan dicetak, nanti setelah cetak misalnya ada 100 halaman, keluar dilipat di tengah, nanti otomatis sudah halamannya urut. Nah, itu namanya booklet. Kemudian kita bisa juga membuat halaman sampul fact dan seterusnya. Di sini juga bisa membuat kartu nama, buat agenda rapat dan seterusnya. Kalau kurang ini nanti di sini ada jelajahi semua template, nanti bisa dilihat semuanya apa yang bisa kita buat. Itu ya, ini beberapa hal kaitannya dengan apa yang bisa dikerjakan dengan Microsoft Word. Kemudian karena kita baru mau mulai mengenal, kita buka yang kosong dulu aja. Jadi nanti kita buka dokumen kosong. Nanti tampilannya karena ini Word itu semacam kertas, jadi wujudnya sudah semacam kertas. Jadi tampilannya ya seperti selembar kertas. Ini kalau saya kecilkan, kelihatan seperti selembar kertas. Kan biar kelihatan tulisannya. Nah, di sini kita mau apa dengan kertas itu? Kita mau menulis apa? Mau menggambar apa? Tapi kalau menggambar ya agak kesulitan karena ini program ini tujuannya untuk mengolah kata, bukan untuk menggambar. Nanti kalau program grafis ada sendiri ya. Ya walaupun ini bisa, tapi agak sulit menurut saya. Kemudian di sini kita kenali dulu menu-menunya. Ini ada menu file,
ada beranda itu halaman awal. Di halaman awal itu ada banyak tombol juga. Di sini ada clipboard, format dan seterusnya. Ini jenis huruf, ini ukuran huruf, ini huruf tebal ya, huruf bold BOLD, ini italic atau miring, ini underline atau garis bawah. Nah, di sini ada lagi nambah ukuran huruf, kurang ukuran huruf. Ini untuk membuat strike talk atau yang disebut dengan nyoret huruf. Ini subscribe ya, bilangan pangkat bawah dan pangkat atas ya. Terus ubah kapitalisasi huruf. Jadi kalau kalian misalnya ngetik makan, otomatis jadi huruf besar. Tapi kalau gini, nah ini kan kalian sering menulis seperti wah hapus. Kita bisa mengubah model ini dengan ini, ubah kapitalisasi huruf. Kita klik jadi huruf kecil semua, jadi huruf kecil semua. Atau kita ubah kapital huruf depan, atau ubah ini, atau huruf besar semua. Nah, ini kalau shortcutnya nanti bisa di klik Shift F3 kalau dengan keyboard. Kalau dengan HP saya juga pusing shortcut gimana. Jadi ini bisa di Shift ditekan, kemudian sama tombol F3 itu bisa ngubah-ngubah. Gitu ya. Jadi jangan terus wah salah ketik dihapus. Kita bisa mengubah dengan cepat. Kemudian ini juga ada yang lain-lain, menyorot itu memblok salah satu kata, dua kata, tiga kata atau kalimat. Terus warna huruf di sini juga ada. Nah, ini untuk membersihkan format. Jadi formatnya tidak ada format khusus, dan ini format bawaan. Kemudian ini juga untuk membuat bulleting. Bullet itu misalnya seperti ini. Nah, ada tanda centang di depannya. Bullet and numbering. Kalau number itu simbolnya angka. Kalau bullet itu simbolnya simbol. Kemudian di sini juga ada perataan atau yang disebut dengan line. Line left, ini left itu kiri, ini tengah ya. Kemudian ini juga ada line right, rata kanan, kemudian ada rata kiri kanan. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian di sini juga ada menu apa ini? Nah, ini model style. Kita bisa klik style yang mana yang diinginkan. Kemudian ini ada fungsi find atau temukan, sekaligus replace atau ganti. Jadi find and replace di sini. Kemudian juga ada menu file yang digunakan kembali, ini misalnya mau dimasukkan dan seterusnya. Kemudian di sini ada dictation, ini ngeja, pendiktian, ngeja. Kita bisa dengarkan ada pengejaan itu. Tapi saya juga masih bingung ini fungsinya ini untuk apa. Kemudian di sini juga ada menu-menu yang lain. Nanti kita pelajari sedikit. Di samping itu, ini baru tab yang beranda. Ini namanya tab. Kemudian di sini juga ada tab insert atau sisipkan. Ya, sisipkan itu apa saja nanti bisa kita lihat banyak sekali. Ini tidak muat karena saya besarkan layarnya. Kemudian ada tata letak, ada lain-lainnya. Ya, ini yang kita kenali dulu saja.
Kemudian kalau kalian menggunakan laptop yang sudah ada Office-nya, ini bisa kita buka aplikasinya menggunakan desktop. Artinya kita bisa membuka aplikasi ini tidak online, tapi offline dengan data online. Ini maksudnya seperti itu. Jadi nanti yang paling mudah dengan online dulu saja biar kita kenal dokumen online. Terus di atasnya ini ada tulisan dokumen 2 disimpan. Ini apa maksudnya? Ini artinya dokumen sudah disimpan. Kita belum pernah nyimpan. Ya, ini yang disebut dokumen online. Dokumen online itu akan tersimpan otomatis tersimpan. Hanya namanya karena kita belum sesuaikan akan menjadi nama standar. Ya, namanya dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4 dan seterusnya. Itu. Kemudian kalau kita ingin mau mengganti nama, ini kita bisa ganti juga. Nah, sini langsung klik namanya apa? Misalnya ini Tara kelas 8A. Kemudian lokasinya kita ganti juga misalnya. Nah, misalnya saya mau, ini lokasi standarnya. Kalau kita buka nanti di sini. Ini ya, nih tadi yang baru saja kita buat. Kalau kita ingin pindah lokasi, nanti bisa klik menu yang simpan. Kalau ubah ini apa? Ubah menjadi halaman web. Simpan sebagai, nanti kita bisa klik simpan sebagai ini. Nah, ini foldernya itu kita ganti, kita tentukan. Nanti kalian coba buka OneDrive-nya biar kalian tahu OneDrive itu apa. Ya, dari menu sini kan ada OneDrive. Ini dibuka nanti. Jadi kalian itu punya drive online satu anak 5 tera, saya kasih 5 tera maksimal, itu 5 tera, sudah nggak bisa tambah. HP kalian 16 GB, 30 GB, kalian punya drive online sebesar 5 tera, 5120 20 GB, 5120 GB. Itu ya. Dulu kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini, saya ulangi. Kita akan simpan data ini tadi ke folder yang sudah saya buat. Saya kemarin sudah buat folder. Nah, ini OneDrive saya. Nah, ini saya sudah punya folder di sini. Ini sudah saya buatkan folder di kelompok latihan awet. Nanti masukkan di kelas 8A. Nah, kalau sudah, ini saya kecilkan biar kelihatan tombol simpannya ini. Nah, nanti kita simpan di sini. Data sudah tersimpan. Walaupun ke ono tulisannya sidik, ya, tapi yang penting simpan dulu. Kalau saya itu bekerja selalu disimpan dulu, ditata dulu teknik penyimpanannya, mau dengan offline maupun online seperti itu. Apalagi offline ya, kalau data belum kita simpan, engko listrik mati atau mungkin ada masalah di tengah jalan, kan jadi bingung nyari filenya. Ya kalau auto recovery-nya jalan, kalau tidak kan pusing nanti nyarinya. Nah, ini nanti kita lihat di sini sudah masuk di folder 8. Nah, sekarang kita mau buat apa? Kita seperti kelas yang lain, nanti saya beritahu. Saya kenalkan dulu dengan dokumen online itu apa.
Ini data sudah aman, tersimpan online. Jadi setiap kali saya mengubah, kalian lihat di tulisan disimpan ini. Saya akan mencoba menuliskan judul. Setiap saya mengetik, dia akan tulisannya menjadi menyimpan. Tapi kalau sudah disimpan, dia akan menjadi disimpan. Artinya ada proses menyimpan dan berhasil disimpan. Jadi kalian tidak ada tombol simpan ini, karena ini dokumen online. Itu ya. Kita akan mencoba membuat daftar siswa. Kita kerjakan bersama-sama. Mulyo. Ya, ini kita akan coba buat. Ini saya gandeng aja sini ya. Ini yang saya besarkan. Nah, kita mau apa dengan ini? Kita edit. Nah, kita tebalkan. Mungkin ini hurufnya kita besarkan. Kita ganti model. Kita ganti ukuran. Ini ya. Oh, ini modelnya membuat angkanya jadi kecil, kita huruf yang lain. Ini mungkin. Kemudian kita mau buat warna. Nah, warna huruf di mana tadi? Di sini. Warna font. Kita bikin purple ya. Ungu misalnya. Kemudian ini kita buat warna mungkin yang beda. Kita biar mengenal dulu, biar bisa tahu dulu. Kemudian jangan dianggap ini norak dan lain-lain. Memang kita sedang belajar membuat format ya. Kemudian kita akan mencoba, karena ini membuatnya itu daftar, kita mungkin lebih enak akan bekerja dengan tabel ya. Kita akan mencoba memasukkan tabel di sini. Di sini kita masuk ke tab sisipkan atau insert, kita klik yang tabel. Tabel itu apa? Ada yang tahu tabel? Kotak-kotak gitu ya. Tabel itu adalah kumpulan dari sel. Sel itu kotak kecil-kecil. Kotak-kotak kecil ditata sedemikian rupa sehingga membentuk suatu baris dan kolom. Itu yang disebut dengan tabel. Definisinya kira-kira seperti itulah. Jadi ada kotak-kotak kecil ditoto-toto-toto, nanti akan membentuk suatu baris dan tabel. Baris itu yang mana? Baris itu yang ke bawah. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ini yang disebut dengan baris. Kemudian ke kanan itu yang disebut dengan kolom. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini yang disebut dengan kolom. Kemudian kita akan membuat tabel ini, karena ini daftar siswa, ini kan paling enggak butuhnya sebanyak siswa ya kan, barisnya. Kalau kolomnya mungkin tergantung yang mau diisi apa. Kita akan buat coba 2 kolom saja dulu, nomor dan nama. Terus baris bawahnya yang isian nama. Kita coba di sini, kita bikin 2. Ini kalau di sini sudah mentok cuma di 8 baris. Nah, nanti bisa kita tambahkan dengan tombol tab kalau di keyboard laptop. Kalau di HP saya pusing, saya juga belum tahu. Bisanya hanya insert aja. Tapi kalau tidak, kita bisa ke menu yang bawahnya ini, ke tombol bawahnya, kita ke sisipkan tabel. Nanti akan disuguhi isian. Kita membuat tabel berapa kolom, misalnya 2.
barisnya berapa. Barisnya misalnya karena siswanya 32 ya misalnya, kita akan buat baris sebanyak 33. Kenapa 33? Kita lihat saja. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti kita tata ini urutannya mau dibuat seperti apa. Kenapa 33? Karena tabel atau kolom butuh judul sendiri-sendiri atau yang disebut dengan heading. Ya, ini kan harus dikasih nama. Kalau ini tidak dikasih judul, nah ini untuk apa kan kita tidak tahu. Nah, ini kan membutuhkan suatu baris baru. Kita bisa tata. Ya, ini misalnya ini di tengah P, kita ke beranda. Kalau kalian hafal dengan shortcut, kalau dengan komputer lebih cepat. Ctrl E, Ctrl J, Ctrl L, Ctrl C, Ctrl E itu tengah, Ctrl L itu kiri, R itu kanan, J itu justify kiri kanan, Ctrl E itu tengah. Kalau Ctrl C itu copy. Ya, nanti kita kalau belum paham ya pakai menu aja. Nah, ini karena kita sudah membuat daftarnya, kita bisa isi nomornya di sini. Kita bisa isi manual, bisa isi dengan numbering tadi ya. Ini kan mau yang mana yang mau dipakai. Buka 1, 3, 2. Ini kita sudah bikin daftar sebanyak 32 siswa. 32 baris ya, ini untuk 32 siswa. Ini kalau dirasa belum cukup, nah ini bisa kita tata lagi. Ini mungkin dibuat di tengah ya. Jadi ini nanti agak ke tengah. Nah kira-kira seperti ini. Mungkin kalau hurufnya kurang besar bisa ditata lagi, atau mungkin tambah apa lagi. Atau kita juga bisa membuat tabel itu dengan format yang sudah jadi. Di sini ada menu baru tabel, tadi belum ada ya. Jadi menu itu bisa muncul jika ada yang baru juga. Kadang seperti itu. Kita klik tabel, kita bisa lihat di sini ada contoh format tabel. Kita bisa gunakan format yang ada. Nah, seperti ini. Atau mungkin yang lain. Kita misalnya mau pakai ini. Ini jadinya seperti ini. Kemudian diganti warna juga bisa. Kita mau ganti warna yang lain. Nah, seperti ini. Atau kalian mau warna belang-belang itu nanti juga bisa. Nah, nanti dicoba sendiri. Ini saya lanjutkan kaitannya dengan apa yang disebut data online. Ini sudah online ya, tadi kita simpan online. Nah, bagaimana caranya agar data ini nanti bisa diakses oleh banyak orang? Karena ini data online, makanya ada fungsi yang disebut dengan bagikan. Di sini ada tombol atau menu bagikan. Kalian bisa klik bagikan itu dari sini, kemudian atau dari sini, dari sebelah kanan atas bagikan. Nah, nanti kita lihat fungsi-fungsi atau opsi-opsi dari bagikan itu apa. Di sini ada beberapa hal ya.
Ini untuk mengelola aksesnya. Kita bisa lihat di sini siapa saja yang mau diberikan hak akses, artinya hak membuka data ini. Nah, kita bisa tentukan kalau ini standarnya siapa saja yang memiliki tautan. Kalau seperti ini nanti berarti semua orang boleh mengedit. Ya, karena ini dokumen khusus, karena ini daftar kelas misalnya. Atau kalian juga bisa nanti membuat dengan 1-2 orang temannya, kerja bareng dengan temannya dengan satu dokumen. Ini kita klik opsi ini ada pilihan lagi. Siapa saja yang boleh mengakses. Di sini ada semua pengguna, berarti ini semua siswa sama guru. Terus orang yang saat ini memiliki akses berarti hanya orang-orang tertentu ya. Ini hampir sama dengan yang bawah sendiri. Karena ini dokumen ini bersifat khusus kelas, nanti saya akan coba untuk membagikan ke satu kelas saja. Nah, nanti kita klik orang-orang tertentu. Di sini ada yang penting, ini izinkan pengeditan. Ini standarnya tercentang. Ini artinya apa? Ini artinya orang lain yang didaftarkan untuk mengakses itu bisa mengedit. Edit itu apa? Ini saya lanjutkan dulu ya, edit sebentar lagi saya jelaskan. Ini kita terapkan dulu. Dokumen ini akan saya berikan di kelas 8A. Nah, karena kalian sudah punya grup kelas, ini saya masukkan langsung ke kelas ini, masuk, tidak menulis satu-satu anak. Jadi ini nanti ada sekitar 48 orang dalam satu grup ini akan diundang. Artinya satu kelas termasuk guru ya, karena ini dalam dokumen kelas. Isi data kalian di sini. Nanti ini tugas kalian hari ini. Isi data di sini sendiri-sendiri. Tidak boleh mengisikan punya teman. Kalau sudah, di sini ada beberapa pilihan. Kirim atau salin tautan atau kirim ke Outlook. Outlook itu emailnya Microsoft. Jadi seperti Gmail. Outlook juga bisa terhubung dengan Gmail ya. Ini ada 3 pilihan. Kalau data online kalian atau perangkat kalian itu sudah terhubung dengan Microsoft secara langsung, secara online ya, nanti setiap ada orang membagikan klik kirim, itu tidak usah membagikan tautan atau link, otomatis dia akan tahu, akan ada pemberitahuan masuk. Tapi kalau orang itu tidak yakin online, kita bisa klik yang tautan saja, salin tautan saja. Ini kita klik salin, terus kita copy ya, kita salin. Link ini yang nanti kita bagikan ke orang yang mau. Ini saya share ke grup kelas ya, grup mana isi data di sini ya. Caranya saya kasih tahu. Ini saya kirim ke Telegram. Saya tidak punya grup WA siswa ya, jadi jangan salah. Kemudian kalau sudah ini disalin, nanti dokumen ini berarti bisa dibuka orang lain yang punya link itu atau yang dibagikan tadi. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai tadi apa yang disebut dengan edit. Edit itu ada 3 hal. Apa yang disebut dengan edit ya. Yang pertama yang disebut insert, update, and ya, insert, update, and delete. Jadi edit itu
kalau tadi dicentang, artinya kita boleh menginsert, boleh memasukkan, boleh menambah. Kalau update itu kita boleh mengubah, itu hampir sama ya. Tapi kalau insert itu memasukkan baru, kalau update itu mengubah yang ada, kemudian delete itu menghapus yang ada. Jadi edit itu ada 3, insert, update, and delete. Bisa dipahami ya. Nah, coba nanti kalian buka, ini saya akan coba bagikan layar dengan HP. Nanti kalau dengan HP itu bukanya ada kliknya. Kalau kalian menggunakan laptop atau komputer, klik linknya tadi otomatis akan buka. Tapi kalau kalian menggunakan HP, itu memang ada tekniknya untuk buka. Ini nanti saya praktekkan. Nanti kalian coba ya. Isi nama kalian aja di sini. Ini linknya saya share-nya saya ganti ke HP. Ya ini HP. Kemudian link yang tadi kelas 8. Nah ini kalau kalian sudah punya aplikasi, artinya sudah install aplikasi ya. Kalian bisa install aplikasi di ponsel itu buat sendiri, tapi yang Microsoft buat ya. Atau Office 365. Itu klik biasanya langsung menuju ke aplikasi. Tapi kalau tidak, nanti kita copy saja, kita tahan, nanti kita copy. Kemudian kalian bisa gunakan Chrome atau browser yang lain. Tapi syaratnya ada satu, browsernya bisa mendukung desktop site. Kita lihat. Saya akan menggunakan Chrome. Nah, Chrome itu untuk menampilkan menu di desktop site itu ada di menu, saya buka baru ya, titik 3 kanan atas. Nah, itu ya, itu di situ ada desktop site. Nah, ini harus dicentang agar dokumen itu bisa buka. Kalau tidak dicentang, apa yang terjadi? Kalian cuma bisa buka, tidak bisa mengedit. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini kita ngisi-ngisi tidak bisa. Jelas ya? Kalian hanya bisa melihat. Karena ini ini lawis melebugi. Ini kita klik yang desktop site, baru nanti kita bisa edit. Ini contoh dengan Chrome. Saya akan contohkan dengan browser lain. Kalian boleh menggunakan browser apapun, tapi yang mendukung desktop site. Bawaan juga boleh, tapi dilihat ada menu desktop site-nya tidak. Saya punya lagi EDGE, ini punyanya Microsoft. Nah kalau di EDGE, menu desktop site-nya itu opsinya di bawah sini. Di titik 3 tengah itu. Nah, menunya dari bawah. Ya, jangan salah ya. Jadi nanti kalian lihat menu tampilan desktop site-nya itu browsernya apa, dari mana itu beda-beda. Ini kalau saya contohkan ya. Kita buka dokumen, belum desktop site, dengan EDGE kita tempel tadi linknya. Kita tempel di EDGE. Nanti tampilannya seperti apa? Nah, masih sama seperti ini. Ini karena belum desktop site. Tapi kalau kita tampilkan ke desktop site, ini kita belum bisa ngisi ya. Kalau kalian pilih yang gambar pulpen kanan itu malah nanti diarahkan ke install aplikasi. Ya kalau kalian sudah install tidak masalah. Ini kita klik yang desktop site. Nah, nanti tampilannya akan berubah jadi seperti layar komputer, maksudnya seperti itu. Ini ya. Jadi
Kalau kecil ya dibesarkan. Nanti menu-menunya akan muncul di atas. Nah, itu baru mulai muncul. Nanti dicoba ya. Dibesarkan juga bisa ini. Nah, ini bisa mulai ngisi di situ. Besarkan ya pakai dua tangan, dua jari ya. Nah, ini bisa kita isi di situ. Misalnya ini coba nama. Nanti otomatis tersimpan. Kalian tidak usah mikir nyimpan, otomatis tersimpan. Ayo silakan sambil dicoba. Nanti saya bagikan ke kalian siapa yang sudah pernah masuk akan terlihat. Ya, ini tampilan HP saya ganti ke laptop lagi. Coba ini sudah ada berapa yang masuk, coba saya tunggu 1-2 menit, nanti dicoba sendiri ya. Di sini akan kelihatan di atas. Nah, ini Mbak Nafisa masuk ini. Jadi siapa yang mengakses itu tak kelihatan. Mbak Nafisa nomor berapa Mbak Nafisa? Kalau kalian bingung nomor, pokoknya kira-kira tidak harus pas. Nanti kira-kira kok temannya kok ada yang mengisikan, yang ngisi dulu pengisore. Ya, tidak harus pas kalau kalian lupa. Coba, oh, udah ada lagi yang masuk ini. Siapa ini? Mbak Kaila Rehan sama Mbak Nafisa. Ini yang disebut dengan dokumen online, bisa dipahami ya. Jadi data sudah disimpan di dokumen online. Ini contohnya dengan OneDrive karena kita menggunakan Microsoft. Kita bisa langsung bagikan sebetulnya. Ayo kita kerja bareng, bikin kelompok misalnya. Kamu ngerjakan yang atas, saya yang bawah, biar nggak tumpuk-tumpukan kan gitu. Ya, model pekerjaan sekarang itu seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya karena pandemi, terus kita harus bekerja online, tapi sebetulnya sudah kemarin-kemarin kalau perusahaan-perusahaan besar itu model kerjanya seperti ini. Ini hanya salah satu contoh. Ya, jadi belajar online itu punya hikmah banyak menurut saya. Kita harus paksa online, padahal sebetulnya kemarin-kemarin sudah banyak yang sistem online. Ayo yang lain dicoba, ini ada 3 nih, siapa? Mbak Dia, Mbak Kaila, ayo diisi, ini sudah ngisi sendiri. Ya, dicoba ya. Mbak Kaila, Mbak Naila, Mbak Nafisa. Mbak Dia nong di Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti dilanjutkan ya. Ini sudah melonjak banyak. Memang karena kalau materi-materi informatika ini minggu setengah jam raiso saja. Nanti agak mesti molor ya. Ini nomor 1 saya hapus. Nanti biar diisi punyanya yang nomor 1. Ini juga bisa kita edit lagi, kita besarkan hurufnya. Nanti di tempat kalian kalau dibuka ya sama. Saya pernah membesarkan huruf ya, nanti di tempat kalian besar gitu. Ya, ini kan yang isi teman-teman kalian. Ini yang disebut dengan dokumen web online ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Badan. Belum ya. Ini nanti karena ini materinya saya rekam, nanti saya upload di YouTube saya ya. Bisa diulangi kalau ada yang kurang jelas. Nama channel, Pak. Ayo di subscribe toh. Engko tak kenai channel.
Nanti saya kasih linknya. Ya. Pak Agus promosi. Ya enggak kok. Nah, kemarin tak promosike Radulung Nyapripto, itu channel anak saya yang kemarin. Diajar. Udah ya Pak. Giveaway, Udah. Pak. Terima kasih yang sudah. Yang belum ya segera. Ada pertanyaan sampai sini tak? Tidak. Cukup ya. Cukup. Iku sing teko piro iki? Mau ono 20 kok. Enggak. Tadi saya ngintip BK ada 27 loh. Udah nanti ya. Ini daftar hadir saya download. Ambil ya satu-satu. Kelamaan nanti. Ini kelas berapa ini? 8A. Tanggal 24. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Nanti nonton YouTube. Ya, nanti bisa tanya di media yang lain, tanya di Telegram saya boleh, di WA saya juga boleh. Tapi saya lebih sering on di Telegram. Karena kalau di WA kan harus menggunakan HP, gonta-ganti komputer data user itu dah repot. Nah, Telegram kan kita mau akses 10 perangkat aja tidak masalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar. Memang kita belajarnya modelnya saat ini seperti ini, kita belum boleh tetap muka. Kemudian kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa disambung di media yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.